Mari kita mulai ya. Duduk siap. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Silakan kalian bisa buka materinya pada halaman ke-6 ya, atau sambil dilihat boleh, dimiringkan HP-nya juga boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mengenai sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hidup mandiri. Hidup mandiri adalah hidup yang bisa mengerjakan sesuatunya oleh diri sendiri, tidak butuh atau tidak perlu bantuan orang lain. Jadi sikap mandiri adalah sikap yang bisa mengerjakan sesuatu oleh diri sendiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Nah, Nabi Muhammad itu selalu nurut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad pekerja keras, Nabi Muhammad jarang malas dan tidak pernah malas. Beda dengan kita. Kita belajar males, mau sholat males, mau makan males, terus membantu orang tua disuruh menyapu saja males. Kadang disuruh mamah ke warung males, jagain warung pas mamahnya lagi repot males. Nah, kita tidak boleh malas ya, karena Nabi Muhammad pun seorang yang pekerja keras ya, selalu rajin. Ada anak SD yang sudah bisa cari uang sendiri, ada dengan cara membantu mamahnya berdagang di sekolah. Kadang ada anak yang menjual makanan atau gorengan punya orang tua dan dijual ke sekolah. Itu namanya pekerja keras ya, ingin membantu orang tuanya untuk berdagang. Kemudian ada jujur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu jujur kepada siapapun. Nabi Muhammad jarang berbohong. Terkadang kita juga sering berbohong. Ditanya, tadi dari mana? Habis belajar kerja kelompok, padahal mah habis main. Nah, itu sama dengan berbohong kepada orang tua. Jadi kalau diajak sama teman, misal Bilkis diajak sama Yunisa main, Bilkis bilang ke mamahnya, "Ma, pengen pengen izin mau kerja kelompok sama Yunisa," katanya gitu. Ternyata bukan kerja kelompok tapi malah main ya, malah main. Nah, itu tidak boleh, kecuali izinnya harus jujur. "Ma, saya mau kerja kelompok
tapi pulangnya mau belajar gitu, mau main, kerja kelompok dulu, terus main. Boleh nggak, mah? Kata mama, oh iya boleh. Nah, itu berarti boleh. Yang penting harus jujur. Kalian mengerjakan tugas itu dilakukan sendiri atau orang tua? Sama sendiri, Pak. Ternyata tulisannya lebih bagus dari yang biasanya. Oh, ternyata itu tulisan mamahnya. Nah, itu tidak boleh kecuali jujur. Pak, maaf, saya dibantu tulisannya sama mama sedikit. Nah, tadi akunya tangannya lagi sakit. Nah, itu boleh ya. Yang penting harus jujur. Kemudian ada disiplin. Disiplin itu adalah selalu melakukan sesuatu dengan tepat waktu ya dan sesuai. Contoh, subuh jam berapa? Jam setengah lima. Berarti kita harus bangun jam setengah lima kurang. Kalau kitanya sholat subuhnya jam 6, itu artinya sholat subuhnya kesiangan. Nah, siapa yang tadi sholat subuh kesiangan dan ada yang tidak sholat? Nah, yang senyum-senyum itu berarti merasa ya. Jadi jangan sampai kesiangan. Kemudian disiplin dalam bersekolah. Ketika gurunya menyuruh pakai seragam, berarti harus memakai seragam. Itu namanya disiplin. Terus waktunya mandi harus mandi ya. Jangan malas mandi. Meskipun kita sering di rumah, kita jangan malas untuk mandi ya. Mandinya bisa pagi, bisa sore ya. Mandi pagi supaya seger, mandi sore supaya keringat yang apa yang sudah kita kerjakan dari pagi sampai siang bisa bersih kembali ya. Kemudian ada sabar. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika sakit, apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah sabar terlebih dahulu. Jangan, aduh mama nyeri, nyeri kepala. Wah, sampai riwe ya, sampai ngamuk. Nah, itu nggak boleh. Harus sabar terlebih dahu dahulu. Kalau sudah sabar, nanti ke dokter. Kalau sudah ke dokter diperiksa, minum obat. Bapak obatnya pahit. Ya tidak apa-apa ya karena kalau ingin sehat harus butuh perjuangan. Minimal dalam minum obat, kalian harus sabar minum obat yang pahit karena pengen sembuh. Kalau ada obatnya yang manis, Bu dokter ada nggak obatnya yang rasa stroberi? Cenah. Kata dokter teh, oh ada. Mau? Mau. Nah itu baru boleh ya. Dan tidak pendendam. Jangan jadi orang atau jadi anak pendendam kepada temannya sendiri. Laila misal temanan sama Nur Aini. Terus Nur Aini itu minjem pulpen, tapi pulpennya nggak dikembalikan karena Nur Aininya lupa menaruhnya di mana. Kemudian Laila marah dan dendam kepada Nur Aini, tidak mau berteman lagi. Nah, itu tidak boleh. Kata bapak, Laila kemana? Nur Aini kan biasanya kalian temenan main bareng. Enggak pak ah, lagi musuhan. Nah itu nggak boleh. Apalagi musuhan lebih dari 3 hari. Itu tidak boleh ya. Kemudian beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga. Juga kepada semua orang ya disayangi. Bukan hanya manusia,
Kucing disayangi, tumbuhan disayangi, apalagi manusia harus saling menyayangi. Ada kucing lagi makan di rumah kita, sama kita ditendang. Nah, itu tidak boleh. Itu sama dengan tidak menyayangi hewan. Ada pohon yang baru tumbuh, kalian dipetik. Nah, itu salah ya. Kemudian Nabi Muhammad juga mengajarkan kita untuk selalu sopan santun. Bapak beritahu ketika mama memanggil kita, kita tidak boleh menjawabnya dengan suara yang keras, dengan suara yang lebih tinggi dari mama atau dari orang tua kita. Misal, kata mama teh, "Yunisa, ayo bangun, mandi, makan," kata mama teh. Terus kata Yunisa, "Nanti aja tuh mama, meni bawel." Nah, itu nggak boleh. Apalagi dengan menyentak. Kalau suara mamahnya segini atau sedikit, berarti kita harus jawabnya, "Yunisa, ayo makan." Jawabnya harus apa? "Iya, mah." Nah, gitu. "Iya, mama." Gitu. Ya, jangan disentak. "Naon sih mama? Meni bawel wae, nanti aja we makan mah." Nah, itu nggak boleh ya. Karena bisa jadi kata-kata suaranya lebih tinggi dari kita membuat hati ibu kita atau ayah kita menjadi sakit hati ya. Itu tidak boleh. Kemudian ramah kepada orang lain. Ramah itu murah senyum, tidak cemberut. Ketika ada orang tua, ketika ada guru bertemu di jalan, maka yang harus dilakukan adalah mengucapkan salam. "Assalamualaikum Pak Guru." "Assalamualaikum Bu Guru." Misal kalau ketemu di luar, kalian 3C sama Bu Ai. "Assalamualaikum. Bu Ai, aku Bilkis, cenah murid Ibu." Yang katanya gitu. Nah, itu yang bagus ya. Cara ramahnya salam dulu, mengucapkan salam dan mencium tangannya jika perlu ya. Kalian punya teman, misal Hamzah dan Reski ketemuan, saling cuek. Nah, itu tidak boleh. "Kamu siapa? Kamu siapa?" Nah, "Aku kan sekelas kamu. Kamu kelas berapa?" "Kelas 3C." "Oh iya sama, berarti 3C juga. Oh, berarti kita teman." Nah, iya, itu teman ya. Itu yang bagus ya. Kemudian dan Nabi Muhammad sayang kepada keluarga. Kalian punya adik, bapak saya mah sama adik sama kakak teh suka gelut, weh, gelut wae, weh. Kelahi wae, parebut wae, parebut remote, parebut bantal, parebut mainan. Nah, itu tidak boleh ya. Sesama kakak, ke sesama adik harus saling menyayangi. Ayah, kalian punya adik, main gelut-gelutan, main tonjok-tonjokan. Akhirnya apa? Ada yang nangis ya. Nanti itu tidak boleh. Kalau punya adik harus disayang. Terus kalau punya adik yang masih bayi diciwitan wae. Nah, itu nggak bo nggak boleh ya. Kemudian punya kakak jangan dilawan ya. Kata kakak, "Dedek, bantuin kakak kerjain PR." "Ah, nggak mau ah, si kakak mah galak." Cenah gitu ya. Kalau galak jangan digalakan lagi ya. Seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam ya, yang ada di Arab. Jadi Nabi Muhammad kecil pun, dari kecil Nabi Muhammad selalu berdagang. Ya, jangan pernah malu untuk berdagang. Bapak, ayah sama ibu aku mah
dagang Pak gitu. Ya nggak apa-apa, bagus karena Nabi Muhammad pun dulu sering berdagang dari kecil hingga dewasa. Nabi Muhammad ketika berdagang selalu jujur dan diberi gelar Al-Amin. Artinya Rasul itu selalu jadi orang yang dipercaya kalau harganya ini kue harganya berapa? 2.000. Ternyata sama kita dijualnya 10.000. Nah, itu tidak jujur. Ini harganya berapa? 5.000. Ih, padahal mah 2.000. Nah, itu salah. Itu terlalu mengambil keuntungan yang banyak. Dan kalian ketika berdagang membantu orang tua harus bisa menghitung. Misal ada harga roti 3.500, ada pembeli uangnya 10.000, kembaliannya berapa? Kembaliannya berapa? Nah, itu kalian harus tahu kalau ada yang beri 5.000, uangnya 20.000, berarti kembaliannya berapa? 15.000 ya. Jadi harus membantu. Kalau disuruh mama jangan susah, kalau disuruh ayah jangan melawan ya. Seperti itu ya. Itu adalah sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sikap mandiri itu apa? Sikap yang bisa mengerjakan sesuatunya oleh diri sendiri. Tidak perlu bantuan dari orang lain. Kalian bisa mengerjakan PR sendiri. Kerjakan aja sendiri. Jangan mengandalkan orang tua. Kecuali kita nggak ngerti. Mama, ini maksudnya apa tugas dari Pak Ibnu? Oh, maksudnya gini. Nah, itu ya boleh. Atau mama pang nulisin jawabannya, aku mah males belajarnya. Nah, itu mah sama dengan bukan sikap mandiri atau selalu merepotkan orang tua. Ya, seperti itu. Nah, sekarang coba Bapak akan menyuruh kalian untuk membaca yang ini ya. Sebentar. Nida sudah bisa baca, Nida? Klik unmute coba. Oh, belum. Nida sudah bisa baca. Coba audionya. Sok silakan. Nah, bisa dilihat ininya, tulisannya. Silakan dibaca ya dari Nabi Muhammad sampai Syam. Bang bawain buku tas. Ya. Hmm. Halaman 6 ya. Silakan dibaca. Silakan. Carilah info Ini yang ini tentang dari B. Dari B sikap mandiri. Ada halaman 6. ya ada Ya, silakan dibaca. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sejak kecil hidup mandiri, Ya. beliau patuh kepada Allah.
semua pekerjaan Ras, keras, jujur, jujur, disiplin, disiplin, sabar, memaaf, dan tidak dan tidak mendendam. pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Sayan. Syam. Ya, terima kasih. Coba Haikal dibaca ya. Klik unmute. Nah, silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecil sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih Haikal. Coba sekarang Fahria. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah SWT, Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih. Ya. Bilkis. Silakan klik dulu audionya. Nah, silakan Bilkis. Harus keras banget gitu. Hidup tapi yang patuh kepada Allah SWT. Sejak bekerja keras, beliau juga selalu sopan, jujur, dan disiplin, sabar dan pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan ramah. Nabi Ya. dan yang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih. Coba sekarang Ranu. Ranu, audionya diaktifkan dulu, unmute, klik. Nah, silakan. Nabi Muhammad Subhanahu wa ta'ala sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh Allah Subhanahu wa ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar,
pemaaf dan tidak pendendam. Dam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga juga kepada Semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Syam. Ya, terima kasih Ranu. Coba sekarang Huriatul. Huriatul. Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah SWT, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih. Coba sekarang Laila. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, bekerja keras, jujur, disiplin, penyabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih. Rezki Firmansyah sudah bisa baca? Sudah, Pak. Silakan dibaca. Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, sejak keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak dendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Tadi komen si Muhammad pernah Agung berdagang dari sawah. Ya, terima kasih. Yunisa. Yunisa sudah bisa baca? Silakan dibaca Yunisa. Salam sejak kecil hidup Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah, jujur, disiplin, sabar, memaafkan, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga dan juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang di Syam.
Ke negeri Syam ya. Terima kasih. Ini siapa ya? Yang namanya Zoom-nya Asep Sulaiman siapa? Silakan dibaca ya. Silakan. Ditarik. Nabi sejak kecil Hidup mandiri. ditarik kan? Beliau Nabi yang Tuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. bekerja keras jujur Disiplin, sabar pemaaf, dan tidak ada pendendam. tidak ada, Bu. Beliau Juga selalu sopan dan ramah. dan Sayang yang pada keluarga juga pada semua orang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih. Ini teh siapa namanya? Sakila. Oh, Sakila. Ya, terima kasih Sakila. Iya, Pak. Oke, akunya. Coba sekarang ada Elvira. Mama tadi ngaragap kuning. Elvira, silakan dibaca ya. Beliau Nabi Muhammad liatin mukanya Sallallahu Alaihi wasallam. sejak kecil hidup mandiri beliau Nabi yang patuh Kepada Allah. pekerja Keras, keras jujur disiplin, sabar pemaaf, dan tidak dendam. ya. Beliau Ia juga selalu sopan ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
ikut pamannya Abu Tholib berdagang ke negeri Syam. Syam. Terima Terima kasih kasih. Elvira. Ya, sama-sama. Ini siapa yang cyber bright? Siapa? Silakan dibaca ya. Ya, siapa namanya? Tazkiyah. Oh, Tazkia. Silakan Tazkia dibaca. Sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang kepada keluarga, juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih. Coba sekarang Hamzah. Sudah bisa baca Hamzah? Dari mana, Pak? Dari B, sikap mandiri. Sikap mandiri Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi yang Allah dalam pekerjaan keras, jujur, disiplin, sabar, maaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Syam. Ya, terima kasih. Coba mana Zaki ya, bentar. Zaki bisa dengar suara Bapak? Bisa. Silakan kelihatan nggak gambarnya, tulisannya? Silakan dibaca, Zaki. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, dan beliau juga selalu sopan, ramah, dan Sayang. jaga tahu pernah ikut pamannya berdagang di negeri Syam. Ya, terima kasih. Coba sekarang Nindya bisa dengar suara Bapak? Cobain kata batu. Nindya, silakan dibaca Nindya. Nindya sudah belum? Belum. Ya, silakan dibaca ya. Nabi Muhammad SAW sejak kecil hidup mandiri. Beliau Nabi kepada Allah
Kerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Ya, terima kasih. Coba Bapak itu lagi ya, dibacakan lagi. Nah, sambil dilihat bukunya. Bapak ulangi ya. B. Sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil hidup mandiri. Beliau nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, selalu ramah, dan sayang pada keluarga juga kepada semua orang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Jadi, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sikap mandiri. Mandiri artinya adalah bisa melakukan sesuatu dengan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita bisa mandi sendiri, sudah bisa. Masa kelas 3 masih ingin dimandiin sama mama ya, masih dimandiin sama ayah. Nah, itu tidak boleh. Ya, kalian sudah besar. Kemudian Nabi Muhammad juga selalu patuh kepada Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya mengaji, mengaji. Waktunya baca Al-Quran, baca Al-Quran ya. Kalau sudah rajin membaca Al-Quran, nanti kalian sudah terbiasa. Bapak juga pas masih kecil, masih SD, belum bisa baca, tapi karena sering melihat huruf, akhirnya Bapak bisa membaca Al-Quran ya. Sama Bapak juga dulu pernah kecil sama seperti kalian. Ketika sudah beres mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mengaji, kalian bisa main ya. Bisa main ya. Tapi mainnya jangan lupa harus selalu sopan dan ramah kepada orang lain jika bertemu dengan apalagi orang yang lebih tua ya. Kemudian Nabi Muhammad juga pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak ada pernah ada dendam sama sekali. Bahkan Nabi Muhammad ketika menyampaikan Islam pernah dilempari kotoran kotoran unta ya, dilempar sama kotoran unta ya, sama unta, tapi Nabi Muhammad tidak pernah dendam kepada musuhnya ya. Kemudian beliau juga selalu sopan dan ramah. Sopan itu berbuat baik, tidak berkata kasar, kepada teman harus memanggil nama. Tidak boleh memanggil nama hewan atau nama orang tuanya. Monyet, main yuk. Nah, itu tidak boleh. Si Gogog. Nah, itu tidak boleh ya, memanggil nama dengan hewan. Atau kadang ada yang namanya Dadang, nama ayahnya. Si Dadang, si Dadang. Nah, itu nggak boleh ya. Itu perbuatan tidak baik ya. Bisa menyinggung perasaan teman sendiri atau orang tuanya ya. Jadi tidak boleh. Kemudian Nabi Muhammad sayang kepada keluarga, sayang kepada kakek, sayang kepada nenek.
sayang kepada kakak dan adik. Ya, jadi kalian tidak boleh kalau punya kakak berantem terus, punya adik berantem terus ya, punya dede bayi diciwitan terus. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam ya. Jadi Nabi Muhammad sejak kecil selalu berdagang. Ya, kita juga kalau kalian berdagang jangan pernah malu ya, karena Nabi Muhammad juga dulu seorang pedagangnya yang jujur. Nah, mungkin itu saja pertemuan hari ini. Untuk selengkapnya kalian akan mengerjakan tugasnya. Tugasnya kalian bisa buka halaman 7. Tugasnya halaman 7 yang berilah tanda checklist. Ya, halaman 7 sampai halaman 8 ya. Ya, yang kotak tugasnya yang itu pertama, yang kedua adalah yang ayo renungkan pada halaman 9 ya. Nah, ada dua soal. Apa yang kamu pelajari hari ini? Kalian silakan isi. Apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan diisi ya. Nah, tuliskan kegiatan anak di sekolah dan di rumah berkaitan dengan pelajaran ini. Nah, ini diisi oleh orang tua, kemudian ditanda tangan ya pada halaman 10. Sekali lagi tugasnya adalah pada halaman 7 ya. Nah, yang ini yang kotak kalian beri checklist saja. Dijawab dengan jujur. Aku berusaha bangun tidur sendiri. Nah, suka bangun sendiri selalu Pak saya mah aku mah kadang-kadang kadang dibangunin mama, kadang dibangunin sendiri. Checklist di sini ya. Halaman 7 ya yang kotak, halaman 8 juga yang masih kotak. Yang gambar nggak usah ya. Kemudian pada halaman 9. Halaman 9 kalian tulis yang dua soal. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupanmu sehari-hari? Ya. Kemudian yang terakhir ada komentar orang tua. Tulislah kegiatan anak di sekolah atau di rumah berkaitan dengan pelajaran hari ini. Kemudian ditanda tangan ya. Nah, itu tugasnya. Halaman 7, halaman 8, dan halaman 9, 10. Halaman 10-nya oleh orang tua. Kalau sudah seperti biasa fotokan dan kirim ke link yang ada di grup ya, yang ada di grup PAI kelas 3C. Kalau sudah fotokan ya. Kalau Bapak linknya nggak bisa dibuka, silakan langsung kirim ke WA Bapak ya. Langsung kirim ke WA Bapak. Batasnya sampai besok Selasa jam 12 siang ya. Sampai besok jam 12 siang. Ya. Kalau lebih dari itu, Bapak akan absen merahkan terlebih dahulu ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan WA Pak Ibnu ya. Jangan ragu-ragu. Duduk siap. Bapak hidupkan lagi audionya. Silakan hidupkan audionya. Nah, aktifkan videonya. Nah, duduk siap. Kita akan berdoa, kemudian akan berfoto bersama, ya.
Bapak matikan dulu. Nah, sudah ya, duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Duduk siap, bersikap biasa, kita akan foto bersama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nah, bentar, sebentar. Nah, sekarang gaya bebas, silakan gaya bebas, silakan. Gaya bebas. 1, 2, 3. Nah, sudah. Bentar, sebentar. Nah, Bapak sudah hidupkan lagi audionya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila Bapak banyak kekurangan. Silakan mengerjakan tugasnya. Batasnya sampai besok ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.